terpercaya. Harga beras di Kota Ambon kembali naik. Pedagang mengeluh sampah di Pasar Mardika tidak diangkut petugas. Warung tradisional bertahan di tengah modernisasi kuliner. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Harga beras di Kota Ambon kembali naik. Baik jenis premium maupun medium, kenaikan ini cukup besar dan makin menekan daya beli masyarakat. Di Pasar Mardika Ambon, beras kembali merangkak naik. Kenaikan harga kali ini terpantau hingga Rp30.000 per 1 karung ukuran 24 kg. Pedagang mengaku saat ini sudah mulai menjual beras premium dengan harga Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari sebelumnya yang berkisar Rp17.000. Sementara itu beras medium yang sebelumnya dijual di angka Rp15 hingga Rp16.000, kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat para pedagang harus menyesuaikan stok dagangan, sementara bagi konsumen, kenaikan ini cukup memberatkan. Ini naiknya sekarang 1 karung 30.000. Untuk 1 kilo sekarang naiknya sampai 2.000. Dua udang. Kalau bulir sekarang sudah 19.000 lah. Ayo, mengeluh pasti. Kembali saya makan. Saat ini harga beras premium ukuran 24 kg berbagai merek dari distributor dijual di kisaran harga Rp400.000 hingga Rp430.000. Sementara beras medium Rp365.000 hingga Rp380.000. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Di tengah kenaikan harga beras, saudara, petani padi di Kota Gorontalo justru tak mendapatkan untung akibat menurunnya hasil panen serta tingginya biaya produksi. Hingga kini, cuaca buruk masih menjadi momok mengkhawatirkan bagi petani padi di Kota Gorontalo. Pasalnya, sejak awal proses panen hingga penjemuran, para petani dibuat kewalahan dengan curah hujan yang tidak stabil. Akibatnya, gabah tidak terjemur dengan maksimal hingga berujung rusaknya kualitas beras. Tak hanya itu, di tengah mahalnya harga beras, petani justru mengaku hasil panen kali ini menurun lantaran cuaca buruk serta hama penyakit. Alih-alih mendapatkan untung banyak, salah satu petani bilang kenaikan harga beras saat ini karena hasil panen yang menurun ditambah biaya produksi yang tinggi. Dari sawah basah dengan hujan sampai di gilingan tidak bisa dijemur tuh karena cuaca juga tidak bagus. Ini harga beras sekarang mahal karena turun hasil gabah ya, turun hasil dari sawah. kalau di gilingan yang kasih 700-an ya? Iya. 700 sampai 750. 700 sampai 750. Ya, itu tergantung kualitas beras ya. Sementara itu di tempat penggilingan, harga beras dijual dengan harga Rp700 hingga Rp750.000 per karung kemasan 50 kg. Tergantung kualitas. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Ketakutan dengan teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, ribuan warga distrik Omukia, Kabupaten Puncak mengungsi meninggalkan kampung mereka. Ini kami dari Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan melakukan pembakaran terhadap rumah warga dan kantor pemerintah di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain membakar rumah warga, kelompok kriminal bersenjata juga melakukan teror penembakan terhadap warga sipil yang mengakibatkan ribuan orang ketakutan dan memilih mengungsi ke 3 kampung terdekat, yakni Kampung Kago dan Gome.
Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 9.000 jiwa, terdiri dari anak-anak, perempuan, dan lansia. Untuk menangani warga yang mengungsi, pemerintah Kabupaten Puncak sudah mengirim bantuan makanan serta pengobatan kepada para pengungsi. Kemudian terakhir baru saja terjadi konflik, yaitu di distrik Mungkia di sini. Saya sudah memerintahkan kepada penanggulangan bencana, mereka sudah menyampaikan kronologisnya, kemudian Pak Bupati menetapkan tanggap darurat, dan bantuan dari Dinas Sosial kita sudah eksekusi. Karena pengungsi dari distrik Mungkia ini ada 3 titik. Di Kampung Kaago ada 2 tempat, 2 titik. Di Kampung Gome ada 2 titik. Jadi kita sudah memberikan bantuan 3 ton beras di Kampung Kuleme dengan Jenggernok. Kemudian 2 ton beras kita sudah kasih di Kampung Kaago. Pengungsi sudah berada di sini. Jumlah pengungsi kurang lebih 9.000 sekian. Sementara itu, personel gabungan TNI Polri sudah dikerahkan ke distrik Omukia untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata serta mengevakuasi warga yang masih berada di perkampungan. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya pedagang mengeluh sampah di Pasar Mardika tidak diangkut petugas. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Petugas kembali membiarkan sampah menumpuk di belakang gedung Pasar Mardika Ambon hingga meluber ke badan jalan. Kondisi ini membuat para pedagang mengeluh karena bau busuk yang menyengat. Tumpukan sampah dari buangan pedagang di dalam gedung Pasar Mardika maupun warga sekitar kembali tak terurus dan menumpuk hingga ke badan jalan di belakang gedung baru Pasar Mardika. Sampah berbagai jenis, mulai dari sayuran busuk hingga jeroan daging, menumpuk hampir 1 bulan dan tak kunjung diangkut. Sehingga pedagang maupun warga yang melintas merasa resah dengan aroma busuk yang terus menyengat. Pedagang mengaku tak tahan dengan aroma busuk dari tumpukan sampah, namun terpaksa tetap beraktivitas karena tidak ada lokasi lain yang bisa digunakan untuk berjualan. Iya, bau. Udah 20 hari apa sih? Iya. Ya, kata mau bikin bagaimana nih? Kata mau cari kehidupan. Masalah terganggu, ya kata sudah bilang apa-apa lah. Jadi saya ngitung sampah, sudah sehari-hari makan sampah tuh. Sehari-hari cium bau sampah, jadi saya ngini lagi.
Para pedagang berharap tumpukan sampah ini segera dibersihkan agar tidak mengganggu kesehatan pernapasan mereka. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, tim tangkap buronan atau tabur Kejati Sulawesi Utara mengamankan Jenveni Posumah atau JFP, terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan setelah buron selama kurang lebih 2 tahun. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 2 tahun, pelarian Jenveni Posumah yang merupakan terpidana perkara tindak pidana penipuan berhasil diamankan tim tangkap buronan atau tabut Kejati Sulawesi Utara. JFP diamankan di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa oleh tim yang dipimpin PLT Kasih 5 Morais Barakati didampingi Kasih 2 Nurdin. Usai diamankan, terpidana langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Manado untuk dilakukan serah terima kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Manado. Dan saat ini terpidana sudah berada di Lapas Perempuan dan Anak. Memang setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk terdakwa Jen ini, kemudian setelah itu kita tahun 2023 kita lakukan pengecekan ke lokasi di mana dia tinggal, namun tidak kami temukan, sehingga kami melakukan pelacakan dengan bekerjasama dengan AMC di pusat. Kemudian didapatlah keberadaan pada si DPO ini. Kemudian pada hari Minggu itu kita lakukan pengamanan yang bersangkutan setelah kita mendapat kepastian keberadaan yang bersangkutan. Setelah kita amankan, kita bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Manado, kemudian kita diproses di situ, baru kita bawa ke Lapas Perempuan ya, untuk dieksekusi. Jenveni Posumah merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan. Dalam perkara ini, JFP dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Januar Bolitobi menyebut, penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Sulut dalam menegakkan hukum dan memastikan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, seorang pengemis tajir di kota Gorontalo kembali berulah dan meresahkan warga hingga akhirnya ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalankan aksinya. Dari tangan pelaku, Satpol PP mengamankan uang sebanyak Rp5.700.000 dari hasil mengemis di rumah makan serta tempat umum dalam waktu 1 bulan terakhir. Inilah video amatir detik-detik seorang pengemis di kota Gorontalo ditangkap petugas Satpol PP di sebuah taman. Pengemis yang kerap disapa Lutfi ini ditangkap setelah kembali berulah hingga meresahkan warga. Lutfi atau yang dikenal sebagai pengemis kaya di Gorontalo ini sudah pernah ditangkap beberapa tahun lalu dengan hasil mengemis hingga ratusan juta rupiah. Bukannya kapok, Lutfi kini justru kembali menjalankan profesinya sebagai pengemis dan kerap menyasar rumah makan serta tempat umum lainnya. Alhasil, petugas mendapati sejumlah uang yang disimpan dalam kantong kresek. Setelah dihitung, uang hasil mengemis selama kurang lebih 1 bulan ini membuat orang tercengang, yakni mencapai Rp5.700.000. Penyidik Satpol PP Kota Gorontalo bilang, jutaan rupiah uang hasil mengemis itu hendak digunakan membangun rumah pelaku. Beberapa hari beliau mendatangi tempat-tempat rumah makan dan tempat umum lainnya. Jadi saudara ini dalam hal ini bersifat sendiri, tidak bersama rekan-rekannya. Jadi beliau mengumpulkan uang ini adalah bersifat tunggal, tidak ditemani oleh siapapun juga. Dan uang ini sesuai dengan interogasi kami akan dipergunakan untuk membangun rumah. Itu menurut pengakuan yang bersangkutan. Jadi menurut informasi dari kami rekan-rekan dari Dinas Sosial bahwa beliau ini sudah pernah diamankan oleh teman-teman dari Dinas Sosial dan sudah dilakukan pembinaan. Namun mungkin belum ada efek jera
Jadi yang bersangkutan kembali kami serahkan juga ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut. Kini Satpol PP Kota Gorontalo akan menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan dan penindakan lebih lanjut. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Usai pariwara, saudara, kami kembali dengan informasi cerita warung tradisional bertahan di tengah modernisasi kuliner. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Warung nasi legendaris di Kota Ambon tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi kuliner. Warung nasi Supira yang berdiri sejak tahun 1950-an masih menjadi pilihan warga yang merindukan cita rasa rumahan dan suasana khas tempo dulu. Di jantung Kota Ambon, di antara deretan warung dan restoran bergaya kekinian, warung nasi Supira tetap mempertahankan denyut tradisi yang telah berjalan lebih dari 7 dekade. Berdiri sejak awal tahun 1950-an, warung ini menjadi saksi perubahan zaman. Namun tak bergeser dari identitas aslinya, menyajikan masakan rumahan dengan rasa yang tak berubah. Salah satu hal yang membuat warung ini istimewa adalah penggunaan kayu bakar dalam proses memasak. Di tengah era kompor gas dan listrik, metode ini memang mulai ditinggalkan. Namun, pemilik warung yakin cara lama inilah yang justru menjaga keaslian rasa. Kira sekitar tahun 50 ya, aroma dari kayu bakar tidak bisa digantikan oleh alat bakar yang lain seperti kompor, gas. Citarasnya beda ya? Citarasnya beda keluar kayu bakar. Maksudnya kalau masih ramai kenapa harus berubah? Kira-kira begitu. Tak hanya rasa, suasana pun menjadi daya tarik tersendiri. Warung ini masih menggunakan bangunan dengan arsitektur klasik, menambah nuansa nostalgia bagi para pengunjung. Salah satu pelanggan mengatakan makan di warung ini seperti kembali ke masa kecil. Enak, memang suka pun dari kecil sampai sekarang memang langganan di sini. Udah kecil? Iya, dari SSD. Kenapa ini beda? Memang menunya enak, dia pun makanannya dong pertahankan dia pun rasa. Dia pun rasa dari zaman dulu, barangkali dong punya neneknya, kan kita masih kecil sampai yang sekarang tetap dong makanannya enak. Meski terus bermunculan tempat makan bergaya modern, warung nasi Supira tetap punya tempat di hati masyarakat.
Bukti bahwa tradisi dan cita rasa tak lekang oleh waktu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, seorang pria di Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku, terus melestarikan warisan seni leluhurnya sebagai pengrajin lukisan kulit kerang dengan cara menciptakan beragam karya seni dari cangkang kerang yang ia susun satu persatu dengan tangan terampilnya menjadi sebuah karya bernilai ekonomis. Dino mulai mengolah kulit kerang menjadi lukisan sejak usia 15 tahun. Hingga kini ia tetap setia duduk di sudut ruang kerjanya, menyusun potongan kecil cangkang menjadi gambar yang indah. Dari tangan Dino lahir berbagai lukisan seperti kaligrafi, rosario, burung hingga kuda. Semua lukisan itu memiliki karakter dan nilai seni yang kuat. Untuk menyelesaikan satu lukisan, Dino bisa menghabiskan waktu hingga 1 minggu, tergantung tingkat kesulitannya. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Tak hanya indah dipandang, karya Dino juga memiliki nilai ekonomi. Ia menjual lukisan kulit kerangnya dengan harga mulai dari 800.000 hingga 2,5 juta rupiah, tergantung ukuran dan kerumitannya. Kalau dia mulai awal berdiri itu dari tahun 1935. Itu dari kakek sekarang sudah 4 generasi. Hasil yang paling cepat itu seperti gambar-gambar bunga, burung gitu. Kalau seperti kuda, Ayatul Kursi itu paling seminggu. Kalau masalah bahan bakunya itu tergantung dapatnya dari pengumpul. Tapi dia punya hasilnya itu dari dogo dan tual. Dino percaya selama laut masih menyediakan bahan baku, seni lukisan kulit kerang akan terus hidup. Ia ingin warisan ini tetap bercerita tentang keindahan tradisi dan ketekunan seniman Maluku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.